Welcome, wherever you are, to the Old Trafford Theatre, through whose stage door he has entered. The romance of the Ronaldo reunion captivates the place. Manchester United prepare once more to unveil, to unleash the 21st century sporting phenomenon. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengetahui relevansi teknologi informasi dan beberapa media penyimpan data elektronik. Yang kedua, mengetahui pengertian beberapa media penyimpanan data elektronik. Yang ketiga, mengetahui beberapa hardware media penyimpanan data elektronik. Yang keempat, mengetahui manfaat media penyimpanan data elektronik. Yang kelima, mengetahui aplikasi media penyimpanan data elektronik dalam bisnis. Baik, saya akan menjelaskan mengenai teknologi informasi dan media penyimpan data elektronik. Jadi, teknologi informasi adalah bidang yang berkaitan dengan pengelolaan, pengiriman, dan penyimpanan informasi menggunakan komputer dan perangkat elektronik. Jadi, media penyimpanan data elektronik adalah perangkat yang digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk digital seperti hard disk, flash disk, dan CD-ROM. Berikutnya mengenai manfaat media penyimpanan data elektronik. Yang pertama, manfaat media penyimpanan data elektronik di dunia pendidikan, yaitu memudahkan akses dokumen pendidikan, meningkatkan pengetahuan, dan memberikan efisiensi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, untuk dunia bisnis. Manfaatnya yaitu memudahkan dalam persiapan data, meningkatkan kinerja dalam bisnis, memudahkan dalam berkolaborasi dan kerjasama, dan bisa menghemat biaya dan waktu, serta memudahkan dalam pengarsipan data. Selanjutnya adalah macam-macam media penyimpan data elektronik. Yang pertama ada CD-ROM. CD-ROM merupakan optical disc yang hanya dapat dibaca dan tidak dapat diedit, baik untuk mengubah, menambah, menghapus data yang telah terekam di dalamnya. Yang kedua ada DVD-ROM. DVD-ROM adalah sebuah format media penyimpanan optical disc. DVD-ROM ini memiliki kapasitas simpan hingga 4,7 GB single player dan 8,5 GB untuk double player. Yang ketiga ada USB atau flash disk. Flash disk adalah alat penyimpanan data memori flash type NAND yang memiliki alat penghubung USB yang terintegrasi. Lalu yang keempat ada hard disk. Hard disk adalah komponen perangkat keras yang menyimpan semua konten digital, dokumen foto, musik, video, dan sistem operasi maupun konten digital. Nah, untuk hard disk itu ada hard disk eksternal dan hard disk internal. Selanjutnya ada hardware media penyimpanan data elektronik yang termasuk ke dalam hardware penyimpanan data elektronik antara lain adalah CD-ROM, DVD-ROM, HD DVD, dan RAID disk, flash disk, serta hard disk internal. Media penyimpanan data eksternal termasuk produk komputer di mana untuk mengoperasikan media tersebut harus dihubungkan dengan komputer atau dengan perangkat player. Beberapa perusahaan yang memproduksi optical disk di pasar cukup banyak, di antaranya adalah Sony, Panasonic, Samsung, Philips, LG, Toshiba, Sharp, dan Hitachi. Berikutnya ada software media penyimpanan elektronik. Berikut ini adalah contoh dari software yang beredar di masyarakat dan dikemas dalam format CD-ROM atau DVD-ROM, antara lain adalah software untuk program statistik, program akuntansi, program keuangan, program sistem produksi, program desain, program grafis, editing video, editing foto, pengolahan program pengolahan data, serta multimedia player dan burning. Aplikasi CD-ROM dalam bisnis. Jadi dalam dunia bisnis, munculnya CD-ROM di pasar akan membuat kegiatan bisnis menjadi lebih produktif, lebih menarik, dan lebih efisien karena beberapa alasan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan CD-ROM dalam menyimpan informasi dalam jumlah besar. Yang kedua, tingkat fleksibilitas CD-ROM dapat mendapatkan informasi. Yang ketiga, CD-ROM secara ekonomis lebih murah daripada floppy disk. Yang keempat, dengan menggunakan multimedia, CD-ROM telah memainkan peran yang
yang penting dalam proyek-proyek pelatihan atau training. Yang kelima, munculnya teknologi CD-ROM di pasar telah memotivasi produsen software dan hardware dalam mengembangkan dan meningkatkan produk sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dan yang terakhir adalah dengan menggunakan multimedia, training dalam format CD-ROM akan lebih mudah, lebih murah, dan lebih fleksibel dalam penyesuaian waktunya. Selanjutnya ada CD-ROM Based Training Program. Ini merupakan programmer memasukkan sebuah instruksi dalam sebuah program pelatihan para pegawai secara lengkap, baik teks, gambar, suara, animasi, maupun grafisnya. Program ini hanya dalam sebuah CD-ROM yang disebut sebagai CD-ROM Based Training Program. Dengan CD-ROM inilah seorang instruksi atau pelatih dalam suatu organisasi mampu berkomunikasi dengan pihak lain secara lebih efektif dan efisien. Terlebih lagi kalau pelatihan tersebut dihubungkan dengan suatu jaringan jarak jauh seperti menggunakan jaringan satelit, maka yang diperolehnya akan semakin besar dan biaya operasionalnya relatif lebih murah. Pelajaran. Setelah mempelajari bab ini, pembaca diharapkan dapat menjelaskan sekilas sejarah internet, menjelaskan pengertian internet, mengidentifikasi fasilitas apa saja yang ada di internet, menjelaskan bagaimana mesin pencari bekerja, menjelaskan dampak internet terhadap penggunanya, mengidentifikasi inovasi teknologi komunikasi lainnya, menjelaskan tantangan dalam era informasi, dan menjelaskan berbagai situs jaring sosial. Nah, selanjutnya yaitu sejarah dari internet. Gray Haywood menerangkan bahwa sejarah internet bermula pada waktu akhir dekade 60-an saat Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau United States Department of Defense memerlukan standar baru untuk komunikasi internet working. Standar yang mampu menghubungkan segala jenis komputer di DoD dengan komputer milik kontraktor militer, organisasi penelitian, dan ilmiah di universitas. Jaringan ini harus kuat, aman, dan tahan kerusakan, sehingga mampu beroperasi di dalam kondisi minimum akibat bencana atau perang. Tahun 1969, Advanced Research Project Agency atau ERPA dibentuk, tugasnya melakukan penelitian jaringan komputer mempergunakan teknologi packet switching. Nah, selanjutnya jaringan pertama internet dibangun untuk menghubungkan 4 tempat, yaitu Stanford Research Institute atau SRI, kemudian University of California at Santa Barbara, kemudian University California at Los Angeles, dan University of Utah. Hingga tahun 1972, jaringan ini telah menghubungkan lebih dari 20 host dan disebut sebagai ARPANET. ARPANET kemudian menjadi backbone internet working. Institusi pendidikan, penelitian, industri, dan kontraktor terutama yang berkaitan dengan jaringan militer atau MILNET. Tahun 1986, ARPANET mulai dikomersilkan dengan mengisolasikan jaringan militer. National Science Foundation kemudian membiayai pemborongan backbone ARPANET menjadi backbone internet komersil dan dikelola oleh Advanced Network Service atau INS. Nah, selanjutnya itu definisi internet. Apa sih internet itu? Jadi, internet adalah jaringan komputer yang tersusun oleh ribuan bahkan jutaan komputer. Semakin hari, kebutuhan akan internet semakin bertambah seiring dengan kemajuan teknologi yang berkembang. Kebutuhan akan internet adalah untuk menunjang aktivitas manusia yang semakin kompleks. Tidak ada yang memimpin dan mengatur secara mutlak adanya internet, tetapi lalu lintasnya diatur oleh perusahaan swasta. Semua komputer yang terkoneksi menggunakan sistem Transmission Control Protocol atau Internet Protocol yang disingkat TCP atau IP. Nah, komputer di internet menggunakan arsitektur client atau server. Jadi, server yang letaknya terpisah dari klien menyediakan layanan untuk pengguna atau user yang berada di komputer klien. User internet mempunyai akses ke banyak servis yang disediakan oleh internet, antara lain surat elektronik atau email, transfer file, sumber informasi yang tidak terbatas, keanggotaan kelompok tertentu, kolaborasi interaktif, multimedia, berita real time, dan belanja. Terdapat 6 fasilitas internet. Yang pertama World Wide Web, email, telnet, file transfer protocol, mailing list, dan internet relay chat. World Wide Web atau disingkat WWW merupakan sistem server internet yang mendukung aplikasi hypertext untuk mengakses beberapa protokol internet antarmuka. Hampir semua protokol yang ada di internet dapat diakses melalui web, termasuk email, file transfer protocol, telnet, dan Usenet Nav.
Selanjutnya ada email, merupakan surat elektronik yang layanannya memudahkan user komputer, baik lokal maupun non-lokal, untuk saling bertukar pesan. Tiap user email mempunyai kotak surat atau mailbox yang digunakan untuk menyimpan email yang ditujukan ke user tersebut. Pesan yang dikirim melalui email dapat diterima dalam hitungan detik. Yang ketiga ada telnet, merupakan suatu program untuk login ke komputer lain di internet sehingga dapat mengakses database online, katalog perpustakaan, layanan chatting, dan banyak lagi. Untuk telnet ke komputer lain perlu diketahui bahwa alamat komputer tersebut berupa kata, misal mail.uns.ac.id, atau berupa angka, misal 202.158.48.243. FTP atau File Transfer Protocol merupakan program dan metode yang digunakan untuk mentransfer file dari satu komputer ke komputer yang lain di internet. Situs FTP berisi buku, artikel software, game, gambar, dan semua file yang ada di komputer dapat ditransfer melalui FTP. Komputer terhubung langsung dengan internet dengan kabel Ethernet, dapat menggunakan software FTP seperti WS_FTP, Qt FTP atau Windows Commander untuk Windows untuk lebih memudahkan pertransferan file. Selanjutnya ada mailing list, merupakan kumpulan nama dan alamat yang digunakan oleh individu atau organisasi untuk mengirimkan materi ke beberapa penerima. Istilah ini sering diperluas untuk mencakup orang-orang yang berlangganan daftar tersebut, sehingga kelompok pelanggan disebut daftar email atau daftar. Dalam konteks internet, mailing list merupakan alat untuk mengirimkan pesan elektronik ke sejumlah besar penerima secara efisien dan efektif. Yang terakhir ada IRC atau Internet Relay Chat, merupakan sistem chat teks basah untuk komunikasi berinstan. IRC dirancang untuk komunikasi grup dalam forum diskusi yang disebut channel, tetapi juga memungkinkan komunikasi satu-satu melalui pesan pribadi, chat, dan pengangkutan data. IRC memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dan berbagi file secara langsung dan efisien. Model yang digunakan oleh IRC adalah client server, yang berarti keduanya perlu ada untuk digunakannya. Search engine merupakan sebuah sistem perangkat lunak yang mencari halaman web yang sesuai dengan pencarian web secara sistematis untuk informasi tertentu. Hasil pencarian umumnya disajikan dalam baris hasil yang sering disebut sebagai halaman hasil mesin pencari atau SERP. Informasi tersebut dapat berupa campuran tautan ke halaman web, gambar, video infografis, artikel, dan jenis file lainnya. Beberapa mesin pencari menambang data yang tersedia dalam basis data atau direktori terbuka. Berbeda dengan direktori web dan situs bookmark sosial yang dikelola oleh editor manusia, mesin pencari mempertahankan informasi real-time dengan menjalankan algoritma pada web crawler. Contohnya itu Google, Yahoo, MSN atau Microsoft Network, AOL atau America Online, Alta Vista, Metacrawler, Docpills, Sawi Search Power, Search, Metabook, Cyber 4011, Bit Search, and All Search. VoIP merupakan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan panggilan suara melalui jaringan internet. Kelebihannya, biaya lebih rendah untuk sambungan langsung jarak jauh. Selanjutnya menggunakan bandwidth yang lebih kecil daripada telepon biasa. Yang ketiga, dapat digabung dengan jaringan telepon lokal yang sudah ada. Yang terakhir, menggunakan infrastruktur jaringan data yang sudah ada untuk suara. Untuk kelemahannya sendiri, yang pertama, kualitas suara tidak sejernih dengan jaringan PSTN. Yang kedua, ada jeda dalam berkomunikasi. Yang ketiga, regulasinya terbatas. Yang keempat, berpotensi menyebabkan jaringan terhambat atau stuck. Contohnya itu seperti Skype, WhatsApp, Telegram, Signal, Line, Facebook Messenger, FaceTime, Google Meet, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu dampak internet. Internet memiliki dampak yang sangat signifikan pada kehidupan manusia, baik dalam aspek positif maupun negatif. Oleh karena itu, penggunaan internet perlu dilakukan dengan bijak dalam menggunakannya dan memperhatikan aspek keamanan dan privasi dalam berinternet. Nah, internet itu memiliki manfaat seperti sebagai media promosi atas produk dan jasa yang dihasilkan dengan biaya yang relatif murah dan daya jangkauannya yang luas atau global. Selanjutnya, internet sebagai media transaksi secara online atau e-commerce. Dan yang terakhir, internet mampu mempermudah sistem pembayaran transaksi dalam berbelanja online. Namun, internet juga memiliki beberapa kekhawatiran. Yang pertama yaitu menyebarkannya berbagai paham, ideologi atau pandangan yang tidak sesuai dengan paham atau ideologi yang dianut oleh suatu negara lewat internet. Kemudian, pengguna di bawah umur dapat dengan mudah membuka atau mengakses situs web
yang tidak layak diakses oleh mereka. Kemudian, hacker dapat mengacak-acak website atau lembaga lain yang berakibat fatal seperti rusaknya sistem operasi dan berdampak pada rusaknya seluruh sistem. Nah, selanjutnya ada tantangan teknologi internet di masa depan. Jadi tantangan teknologi di masa depan itu mencakup peningkatan keamanan data pribadi, perlindungan terhadap serangan cyber, dan pengelolaan ketimpangan digital antara mereka yang mahir dan memiliki akses teknologi dengan mereka yang tidak. Selain itu, perubahan signifikan dalam lapangan pekerjaan yang digantikan oleh mesin, dampak lingkungan dari limbah elektronik, dan pencurian data pribadi juga menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk menghadapi tantangan ini. Dan diperlukan upaya untuk membangun lingkungan sosial media yang baik, mempraktikkan sikap toleransi, dan saling menghargai. Selanjutnya ada situs dunia, platform atau website yang dapat diakses secara global melalui internet. Mereka mencakup berbagai jenis, mulai dari situs berita dan hiburan hingga platform e-commerce, jaring sosial, forum, layanan, dan streaming. Nah, itu semua memungkinkan pengguna dari berbagai belahan dunia untuk terhubung, berbagai informasi, membeli barang, atau terlibat dalam aktivitas online lainnya. Ada beberapa contoh dari situs dunia. Yang pertama, situs berita seperti CNN, kemudian situs jejaring sosial seperti Facebook, situs e-commerce seperti Amazon, situs pendidikan seperti Coursera, situs hiburan seperti YouTube, dan lain sebagainya. Pengertian surat elektronik. Surat elektronik atau electronic mail adalah surat yang disampaikan oleh seseorang pada pihak lain dengan menggunakan media elektronik, seperti melalui internet. Kini, email menjadi salah satu bentuk atau cara pengiriman dokumen, surat, informasi, atau pesan apapun yang dilakukan tanpa kertas dan menggunakan media kertas, di mana pengirimnya memerlukan waktu yang cukup lama dan menggunakan jasa pengiriman baik via pos maupun jasa pengiriman dokumen lainnya. Cara memperoleh email gratis. Di dalam dunia korespondensi bisnis modern, peran surat elektronik email sangatlah penting sebagai salah satu media elektronik yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis. Oleh karena itu, bagaimana memperoleh email akun secara gratis? Untuk memperoleh email secara gratis sangatlah mudah dan tidak berbelit-belit. Berikut ini adalah beberapa tahapan penting yang perlu diperhatikan demi memperoleh email gratis. Yang pertama ada mendaftarkan diri ke website yang dipilih. Untuk memperoleh alamat email atau email account, Anda harus mendaftarkan diri ke salah satu website yang menyediakan alamat email secara gratis. Sebagai contoh, beberapa website yang menyediakan alat layanan email gratis antara lain Yahoo, Gmail, Hotmail, dan Plaza.com. Beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk mendaftarkan diri sebagai pemilik akun email. Yang kedua adalah mengisi formulir pendaftaran. Setelah memilih salah satu website layanan email gratis seperti Yahoo, langkah berikutnya adalah mengisi formulir pendaftaran pada kolom yang sudah disediakan. Beberapa informasi yang penting yang perlu Anda isi dalam formulir pendaftaran antara lain nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat rumah, kode pos, nomor telepon, pekerjaan. Ketikkan kode yang terlihat, kombinasi angka dan huruf, dan hobi. Yang ketiga, mengirimkan ke website yang dipilih. Apabila formulir pendaftaran telah terisi secara lengkap, langkah berikutnya adalah mengirimkan ke alamat website yang Anda pilih dengan cara menekan tombol "Buat akun saya" atau "I accept create my account" yang ada pada bagian bawah form pendaftaran tersebut. Langkah berikutnya, ketikkan alamat email atau akun email yang berfungsi sebagai ID Yahoo dan kata sandi atau password yang Anda miliki pada kotak kosong yang tersedia. Apabila sudah terisi dengan benar, klik sign in. Setelah Anda klik tombol sign in, akan muncul tampilan halaman email Anda yang berisi beberapa menu penting seperti check mail, new contacts, calendar, notepad, inbox, draft, send, spam, trash, my photo, my attachment, dan sebagainya. Cara mengirim email. Apabila sudah mempunyai alamat email, Anda dapat mengirimkan data apa saja, baik yang berupa file format teks, doc, docs, PDF, PPT, RTF, atau XLS, suara, WAV, MIT, ataupun MP3, gambar, JPG, BMP, video, AVI, MP4, MTV, DAT, 3GP, FLV, dan sebagainya.
Beberapa tahapan penting yang perlu diperhatikan ketika Anda ingin mengirimkan sebuah email antara lain yang pertama, apabila Anda menggunakan email gratis dari yahoo.com, ketikkan alamat website https www.yahoo.com lalu tekan tombol enter atau klik go. Kemudian akan muncul tampilan dalam layar monitor halaman situs yahoo.com. Selanjutnya klik mail untuk memunculkan tampilan halaman email. Cara menjawab email. Setiap surat yang masuk biasanya ditampung dalam sebuah folder, yaitu kotak surat atau inbox. Dalam kotak surat tersebut terdapat semua surat yang masuk, baik yang sudah dibaca maupun yang belum dibaca. Dalam kotak surat tersebut, kita juga dapat mengatur file yang ada, seperti menghapus atau memindahkan file ke folder lainnya. Etika beremail. Dalam dunia korespondensi bisnis modern, terutama yang berkaitan dengan surat elektronik atau email, perlu diperhatikan etika atau kaidah-kaidah tertentu yang berlaku secara umum. Etika ini diperlukan agar masing-masing pengguna memiliki rasa tanggung jawab dan memberikan rasa aman pada pihak lain dalam melakukan korespondensi melalui email. Selanjutnya, komponen email. Pada umumnya, sebuah email berisi beberapa poin penting, antara lain to, menyatakan alamat penerima pesan email; from, menyatakan nama dan alamat pengirim pesan email; carbon copy, menyatakan tembusan pesan email yang akan dikirimkan ke pihak lain; blind carbon copy, sama seperti carbon copy, tetapi alamat pengirim email tidak tertera dalam header pesan; subject, menyatakan hal atau sesuatu yang ingin disampaikan kepada pihak lain; date, menyatakan waktu dan tanggal pesan email dikirimkan; sender, menyatakan alamat email pengirim pesan; reply to, menyatakan surat jawaban langsung kepada si pengirim pesan email; attachment, tisipan file. Fungsi email. Email memiliki beberapa fungsi dasar bagi penggunanya, antara lain yang pertama, menerima pesan email; yang kedua, membaca pesan email; yang ketiga, mengirim pesan email; yang keempat, menjawab pesan email yang masuk; dan yang kelima, meneruskan pesan email yang masuk ke pemakai lain. Situs jejaring sosial. Kehadiran situs jejaring sosial akhir-akhir ini cukup menarik perhatian penggunanya. Tujuan awal situs tersebut adalah sebagai media pencari pertemanan. Namun dalam perkembangannya, para pengguna situs tersebut mampu mengoptimalkan penggunaan yang lebih luas. Artinya, keberadaan situs tersebut dapat dimanfaatkan oleh para penggunanya untuk berbagai kepentingan, termasuk kepentingan bisnis. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan kalau para pengguna berani mencoba keberuntungan bisnis lewat situs tersebut dengan menawarkan beraneka produk, mulai dari produk kebutuhan harian sampai produk yang unik dengan harga spesial. Terdapat studi kasus di mana pada September 2020 terjadi kebocoran data yang melibatkan platform cashback reward dan kurator e-commerce Shopback di Indonesia. Data pengguna yang terdampak mencakup nama, lokasi GPS, informasi kontak, gender, tanggal lahir, dan nomor rekening. Shopback menemukan adanya akses ilegal ke sistem yang memuat data pengguna. Meskipun informasi seperti kata sandi dan data kartu kredit tetap aman dan terlindungi lewat enkripsi. Nah, solusi yang dapat diambil yaitu pihak Shopback mengambil beberapa langkah untuk mengatasi kasus tersebut. Mereka menganjurkan pengguna untuk mengganti kata sandi dan membedakan kata sandi baru dengan aplikasi lainnya demi keamanan akun. Meskipun informasi penting pengguna seperti kata sandi masih tetap aman dan terlindungi lewat enkripsi, Shopback tetap menganjurkan pengguna untuk mengganti kata sandi sebagai langkah pencegahan tambahan. Kemudian terdapat studi case lagi, yaitu serangan cyber terhadap Equifax pada tahun 2017 di Amerika Serikat. Equifax, sebuah perusahaan kredit besar, mengalami pelanggaran keamanan yang mengakibatkan data pribadi lebih dari 147 juta orang terpapar. Serangan ini terjadi karena kelalaian dalam pemeliharaan perangkat lunak yang rentan terhadap eksploitasi. Para penyerang berhasil memanfaatkan kerentanan perangkat lunak Apache Struts yang tidak diperbarui dengan cepat oleh Equifax. Serangan ini menyoroti pentingnya pembaruan sistem keamanan dan perhatian terhadap kerentanan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak jahat di lingkungan digital. Untuk solusi terhadap masalah yang dialami oleh Equifax mengambil beberapa langkah. Perusahaan Equifax memberikan pemantauan kredit gratis dan perlindungan terhadap pencurian identitas kepada semua konsumen di Amerika Serikat.
Mereka juga meningkatkan langkah-langkah keamanan dengan berinvestasi dalam teknologi dan keamanan, meningkatkan sistem IT dan keamanan, serta merekrut kepala petugas keamanan untuk mengawasi pendekatan keseluruhan perusahaan terhadap keamanan informasi. Nah, selain itu, perusahaan ini berupaya untuk mendapatkan kepercayaan publik kembali dengan memberikan komunikasi yang jelas dan tepat waktu tentang pelanggaran dan respon perusahaan. Equifax juga menghadapi konsekuensi hukum dan regulasi, termasuk penyelesaian dengan Federal Trade Commission, Badan Perlindungan Konsumen Keuangan, dan Jaksa Agung Negara bagian, serta setuju untuk membayar setidaknya 575 juta dolar dan potensial hingga 700 juta dolar untuk menyelesaikannya penyelidikan dan gugatan terkait pelanggaran tersebut. Selanjutnya terdapat kesimpulan mengenai 3 materi yang telah kelompok kami presentasikan. Materi teknologi penyimpanan data elektronik dalam komunikasi bisnis, konsep dasar internet, dan surat elektronik dan media sosial membahas tentang bagaimana teknologi informasi telah mempengaruhi cara bisnis berkomunikasi dan menyimpan data. Internet memungkinkan bisnis untuk terhubung dengan pelanggan dan mitra bisnis di seluruh dunia, sementara surat elektronik dan media sosial memungkinkan bisnis untuk mengkomunikasi dengan cepat dan efisien. Namun, teknologi ini juga membawa risiko keamanan data yang harus diatasi oleh bisnis. Oleh karena itu, penting bagi bisnis untuk memahami teknologi ini dan menggunakannya dengan bijak untuk memperkuat komunikasi bisnis dan menjaga keamanan data.